Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm pretty well. Ya, kalian selama pandemi ini masih tetap belajar kan? Alhamdulillah. Jangan cuma males-malesan ya, karena meskipun daring kita tetap harus mengerjakan tugas kita dan melanjutkan pendidikan kita. Ya, kali ini saya akan memberikan materi tentang offering help, tapi sebelum kita mulai, kita baca doa dulu bersama. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Oke, sebelumnya offering help. Ada yang tahu offering help itu apa? Do you know offering help? Do you want to say something about offering help? Menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu apa? Bantuan. Menawarkan bantuan mungkin. Nah, ya, betul. Offering help is offering something to someone if they want to, kayak misalkan kita membutuhkan bantuan dan kita memberikan tawaran gitu ya. Oke, next. Definition about offering help. Offering help is an English expression used to offer help to others. So it can be concluded when we should use this expression. The answer is when we want to offer help to others. Ya, jadi ini kita bisa meringkasnya sebagai sebagai ekspresi kita untuk menunjukkan kepedulian kita untuk menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan. As example, nah ini coba bisa diberikan contoh untuk Anton dibaca oleh Laulina dan Firman dibaca oleh Alisa. Ya, bisa kita mulai, Anton? Bisa. Oke. Ya. Firman, what happened to your bicycle? Is it broken? Yes, it is. But I don't know what wrong with this bicycle. Terus, Anton? Anton? Let me. Di unmute ya. Buka mikrofonnya. Sorry, ma'am. Let me repair the bicycle. Do you want to do it? Kemudian Firman. Of course, I can fix it. You are really kind. Thank you. Nah, itu salah satu contoh kita menawarkan bantuan kepada seorang. Di situ Firman menanyakan, apa yang terjadi di sepeda kamu? Apakah itu rusak? Terus Firman menjawab, iya, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada sepeda aku, kayak gitu kan. Terus Anton menawarkan untuk memperbaiki sepeda itu. Terus Firman ya, yang pasti ya maulah ya kalau ditawarkan kayak gitu. Ya kan dia butuh bantuan banget. Do you want to do it? Jadi Firman memastikan, apakah kamu mau untuk melakukan itu?
Terus Anton, of course, I can fix it. Kemudian Firman menjawab, you are really kind, thank you. Kayak gitu ya, itu salah satu respon dari Firman juga dan Anton. Next, offering help informal and informal. Jadi terdapat formal dan informal. Sama seperti bahasa Jawa. Kalau misalkan kalian berbicara sama orang yang lebih tua, kalian harus menggunakan bahasa yang formal, lebih halus. Misalkan bahasa Jawa itu ada kromo alus, ya kan? Jadi nggak mungkin kalian bicara sama orang yang lebih tua pakai ngoko, kan nggak mungkin. Nah, ini sama aja di bahasa Inggris juga terdapat seperti itu. Formal and informal. This is the example. Formal offering help. Ini contohnya. Would you like some help? May I help you? May I offer my assistance? Could I help you? What can I do for you? What shall I do for you? I'll be glad to help. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau formal itu kayak menggunakan could, would, may, kayak gitu ya. Jadi itu lebih halus kalau di bahasa Inggris tuh kayak gitu. Jadi nggak cuma bahasa Jawa dan yang lain ya, semuanya tuh pasti ada kayak gitu, kasar dan halus. Kemudian informal. Nah, ini bisa dibaca Nailis. Okay, Bu. Can I help you? Need any help? Do you need a hand? Can I give you a hand? Do you need any help? Can I do anything to help? Do you need any help? Great, Ya, Ma'am. bagus. Ya, jadi informal ini bisa digunakan ketika kalian bicara dengan teman sebaya. So if you want to say something to your friends and offering help to your friends, you can use this informal offering help. Jadi nggak perlu menggunakan could, would. Tadi kalau itu kan harusnya sama orang yang lebih tua kayak gitu ya. Jadi kalau ini bisa menggunakan can, need, do you, terus kayak gitu dan yang lain-lainnya. Jadi itu kayak ya sama lah kayak struktur cara kita berbicara sama teman kita kayak gitu. Next, giving help formal and informal. Terus ini yang kita menawarkan sesuatu, menawarkan bantuan. I'd like to help you. I'd be happy to help you. Sure, what can I do for you? Sure, I would be glad to help you. Dan ini informalnya, I will do it for you. Let me help you. Yes, I can help you. Yes, no problem. Yes, how can I help you? Nah, ini tuh kayak semacam kita menjawab kalau misalkan orang meminta bantuan sama kita. Jadi kalau misalkan kita mau menerima yang disuruh sama teman kita atau orang yang lebih tua, itu kita bisa menjawab dengan ini. Yang ini tadi formal, yang ini informal. Kalau yang formal ini biasanya digunakan sama orang yang lebih tua, kita menjawab ke orang yang lebih tua, dan yang ini ke sesama, sepantaran kayak gitu ya. Sama teman dan yang lain-lain. Kemudian ini, nah ini yang menerima, accepting, offering help. Jadi ini kalau misalkan kita kan biasanya ada yang mau menerima dan menolak. Kalau misalkan kita sibuk kayak gitu dan kita nggak bisa menerima hal itu dan kita harus menolaknya. Kalau yang ini accepting atau menerima. Yes, please. Okay, certainly. Thank you. How kind of you? Thank you very much. That's very good of you. That's terrible kind. Thank you very much. Yes, please do. What a good idea. Yes, please. Thanks. That would be excellent. Yes. Jadi ini tuh kayak ekspresi kita kalau kita menerima sesuatu yang di offering sama seorang, offering help dari seorang. Kemudian yang ini yang menolak, declining. Nah, ini contohnya. Coba saya mau praktekkan sama Alisa.
Saya yang A, Alisa yang B. Very Can I good. help you with those boxes? No, thanks. I can do it by myself. Nah, ini salah satu contoh menolak. Jadi dia menolak bantuan dari seseorang. Yang mana yang A itu kan dia mau menawarkan bantuan itu, terus yang B bisa mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri. Nah, kalian juga bisa menggunakan no thanks, no thank you, no you don't need to. Dan biasanya itu juga ada you don't need to help me dan lain-lain. Don't bother yourself, thanks. No, thank you. That's very kind, but I can manage myself. Ini hampir sama kayak yang B tadi. No, thanks, I can do it by myself. Terus, that's very kind of you, but I don't think it's necessary. Next. Nah, sekarang ada pertanyaan mungkin. Kalau nggak ada, saya mau nanya ke Nailis. Yes, ma'am. Ini misal nih, ini saya saudara kamu yang lebih tua. Saya saudara kamu Iya, yang ma'am. lebih tua. Terus saya kayak ngekode nih kalau saya tuh lagi capek, terus butuh bantuan. Kamu nanti menjawab ya. Yes, ma'am. Misal kayak gini. I'm so tired. Kamu menjawab, Yes, please take some notes on my assessment. gimana? Yes, Kurang nyambung could ya. I do for you? Could I do for you? Nah, ya itu betul. Could I do for you? Terus saya menjawab, yes, please. Yes, please take notes my assignments. Nah, itu misalkan kayak gitu ya. Thank you, Yeah, ma'am. Nailis. Nah, kalau Nailis tadi sudah benar ya, dia menggunakan could karena saya itu saudaranya yang lebih tua, jadi dia mengatakannya dengan sopan. Could I do for you? Nah, dia tuh menawarkan bantuan sama saya untuk mungkin saya butuh seseorang untuk membantu saya mengerjakan assignment, take notes to all my assignment. Tapi kalian jangan kayak gitu ya, jangan minta bantuan untuk mengerjakan PR sama keponakan kalian ya. Oke. Next, nggak ada pertanyaan lagi nih. No, ma'am. Belum, ma'am. Kalau gitu, kalian saya minta untuk mengerjakan ini. Jadi kalian mengerjakan 3 accepting dan 2 declining. Jadi 3 menerima dan 2 menolak. Atau kalian bisa kerjakan sekarang aja, saya tunggu waktunya 5 menit. Nanti dikirim di WhatsApp, bakal saya cek. Silakan. Tiga menit aja cukup ya kira-kira.
Yes, ma'am. Oke, udah cukup ya. Saya kira udah cukup nih. Oke. Ini saya juga sudah lagi ngecek di WhatsApp. Wah, bagus. Jadi kalian udah paham ya? Oke, great. Oke, kalau gitu saya kira kalian semuanya sudah paham. Jadi mungkin nanti kita bisa kasih assignment. Nanti bikin dialog lagi. 5 kali ini ya, yang 5 menolak, 5 menerima. Gimana kira-kira sanggup? Sanggup nggak? Sanggup, Yes, ma'am. Bu. Harus sanggup ya. Karena meskipun daring kita harus tetap semangat. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan lagi bisa diajukan. Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, I want to conclude these materials. Offering help is menawarkan bantuan. Offering help to someone if someone need to help. Jadi ketika seseorang membutuhkan bantuan, kita menawarkan jasa kita dan seseorang itu dapat menerimanya atau menolaknya. Ya. Jadi kalau menolak, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan dan tidak, ya, bukan tidak sopan, tapi mungkin kalau sama yang sebaya kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan bahasa yang lebih santai gitu ya. Kalau sama orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan seperti tadi yang saya contohkan, could, would, may, kayak gitu ya. Jadi saya harap kalian semua bisa paham seperti yang saya dan Nailis tadi praktikkan. Saya sebagai saudara yang lebih tua dan Nailis menjawabnya dengan could I do for you. Nah, itu betul banget ya. Itu bahasa yang agak lebih sopan dan tidak santai ya. Kalau santai kan sama orang yang sebaya. Jadi, Laulina, gimana? Yes, ma'am. Gak ada pertanyaan lagi? Tidak, ma'am. Oke. Jadi tadi tugasnya ini ya, 5 membuat menolak dan menerima tawaran dari offering help dari someone ya.
Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillah, hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga hari kalian menyenangkan. Have a pretty good day. Thank you so much for your joining my class today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Okay.